kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Mega Nurlaili Nurian, NIM 036. Di sini saya dan kelompok saya akan menjelaskan tentang wawancara kerja. Nah, sebelumnya wawancara itu sendiri merupakan percakapan antara dua orang atau lebih antara pewawancara dengan narasumber. Tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya. Sedangkan wawancara kerja merupakan salah satu yang sangat penting bagi sebuah perusahaan dalam menyaring jumlah pelamar. Selain berlatih untuk menulis resume dan menulis surat lamaran kerja, mempersiapkan diri untuk menghadapi wawancara merupakan salah satu upaya dalam meraih pekerjaan. Berbagai aspek dari verbal maupun non-verbal telah memiliki penilaiannya tersendiri. Aspek-aspek kepribadian yang dinilai antara lain: yang pertama, penampilan secara fisik; yang kedua, rasa percaya diri; kemudian ada gerak-gerik dan sopan santun, inisiatif, kebijaksanaan, nada suara, daya tangkap dan kerjasama, ekspresi wajah, kemampuan berkomunikasi, sikap kepada pekerjaan, dan selera humor. Dengan memperhatikan berbagai karakteristik di atas, pewawancara dapat memprediksi apakah Anda salah seorang yang dipilih untuk mengisi posisi tertentu di sebuah perusahaan atau tidak, dan dapat melihat apakah Anda memiliki peluang untuk sukses atau tidak dilihat dari isyarat verbal maupun non-verbal yang Anda berikan selama proses wawancara. Wawancara biasanya terdapat berbagai tahap tergantung dari perusahaan tersebut. Wawancara pada tahap awal disebut juga wawancara pendahuluan. Wawancara pada tahap ini biasanya didasari oleh resume dan surat lamaran kerja yang telah dibuat oleh pelamar. Hal tersebut untuk memastikan apakah pelamar telah mengisi semua informasi penting yang dibutuhkan dan untuk mengukur kualifikasi pelamar dengan jabatan yang akan diisi. Tahap kedua merupakan tahap wawancara seleksi. Pada tahap ini, pewawancara akan menanyai mengenai latar belakang, mencakup tentang kualifikasi, pengalaman kerja, pelatihan, dan semangat kerja. Selama kegiatan wawancara berlangsung, berusaha untuk menjawab pertanyaan dengan jelas, padat, akurat, dan tidak berbelit-belit. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Madania Zulkarnain dengan NIM 2018-2150. Di sini saya akan menjelaskan lanjutan presentasi dari rekan saya. Ada dua hal. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai hal-hal apa saja yang perlu kita persiapkan sebelum melakukan wawancara kerja. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan hal-hal apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan selama wawancara kerja. Oke, baik, langsung saja. Hal-hal yang perlu kita persiapkan sebelum melakukan wawancara kerja. Yang pertama, kita harus latihan berbicara, mungkin bisa di depan teman atau di depan kaca. Karena secara tidak langsung, hal ini akan mendorong alam bawah sadar kita untuk terbiasa mengucapkan hal-hal tersebut. Jadi, selama kita melakukan wawancara kerja nanti, kita tidak akan grogi dan tidak akan gugup dalam berbicara. Lalu yang kedua, kita harus menyiapkan berkas-berkas yang menjadi persyaratan khusus selama pendaftaran lamaran kerja. Jadi jauh-jauh hari sebelumnya kita harus mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan, mungkin pas foto atau formulir dan lain sebagainya. Dan lalu yang ketiga, kita sebelum melakukan wawancara kerja, pastikan minimal H-1 atau sebelumnya kita sudah mengetahui lokasi di mana kita akan melakukan wawancara kerja. Nah, di sana kita bisa memastikan di mana gedungnya atau rutenya bagaimana, apakah mungkin jam-jamnya saat kita berangkat untuk wawancara kerja itu macet. Mungkin kita bisa memperkirakan hal tersebut dan bisa juga kita mencari tahu siapa yang akan melakukan wawancara kerja bersama kita, atau bisa kita bilang HRD dari perusahaan terkait. Lalu yang keempat, kita harus datang tepat waktu. Jadi pastikan minimal 30 menit atau 1 jam sebelumnya kita sudah berada di lokasi agar kita bisa lebih menyiapkan mental kita, serta kita juga bisa melakukan cross check terhadap dokumen-dokumen yang diperlukan untuk wawancara kerja. Nah, di sini kita akan lebih bisa menata diri untuk siap melakukan wawancara kerja. Yang kelima, jangan sampai kita terlambat saat melakukan wawancara kerja, karena di sini akan mempengaruhi penilaian HRD terhadap diri kita, dan juga di sini akan mempengaruhi citra diri kita sebagai calon pelamar kerja. Dan yang pastinya kita akan tidak fokus selama melakukan wawancara kerja ketika kita terlambat dalam
datang menuju tempat wawancara kerja. Dan yang keenam, grooming is everything. Karena ketika kita tidak terlambat saat datang ke tempat wawancara kerja, kita memiliki cukup waktu untuk merapikan diri, memperhatikan penampilan diri kita. Karena yang akan kita hadapi adalah HRD atau pihak tinggi dari perusahaan terkait yang akan mewawancarai kita. Nah, di sini dalam grooming kita juga bisa mempersiapkan diri dalam menata rambut mungkin atau pakaian, bisa juga menambahkan parfum agar saat kita masuk ke dalam ruangan memiliki kesan yang baik terhadap HRD. Terakhir atau yang ketujuh, perlu diingat oleh rekan-rekan, first impression itu penting. Karena ketika kita pertama kali bertemu dengan HRD yang mewawancarai kita, di sana kita akan pastinya memberikan kesan yang baik agar HRD tersebut mengingat siapa calon pewawancara kerjanya, dan juga di sini supaya akan mempengaruhi pertimbangan dari pihak HRD untuk menerima kita sebagai calon karyawan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan hal-hal apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan selama kita melakukan wawancara kerja. Yang pertama, jangan lupa kita berdoa dalam hati supaya diberi kelancaran dalam melakukan wawancara kerja. Dan yang kedua, kita harus datang tepat waktu. Pastikan datang 30 menit atau 1 jam sebelumnya. Dan yang ketiga, kita harus tetap optimis karena di sini akan mempengaruhi diri kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari HRD. Kita harus tetap tenang karena kalau kita grogi, pasti saat kita menjawab pertanyaan dari HRD kita akan terpatah-patah atau grogi. Lalu yang keempat, kita harus menyiapkan berkas-berkas yang sekiranya akan dicek oleh HRD saat kita wawancara kerja nanti. Lalu yang keenam, jangan lupa untuk tetap bersikap sopan. Bisa saja karena di beberapa perusahaan mereka melakukan penilaian mulai dari saat mereka datang di tempat parkir hingga datang ke ruangan HRD. Jadi perlu diperhatikan di sini saat kita mulai masuk ke lingkungan perusahaan tersebut hingga kita sampai di ruangan HRD, kita harus bisa menjaga sikap dan tetap sopan. Lalu yang ketujuh, kita harus mengikuti alur atau instruksi yang diberikan oleh HRD agar wawancara kerja tersebut dapat berjalan dengan lancar. Lalu, yang kedelapan, kita saat melakukan wawancara kerja harus menatap mata si pewawancara. Tujuannya apa? Di sini, pewawancara agar dapat melihat bahwa kita fokus dan serius dalam melakukan wawancara kerja tersebut. Lalu, yang kesembilan, atur posisi duduk kalian. Pastikan saat kalian duduk bersikap tegak namun tidak tegang, agar si pewawancara kerja dapat melihat bahwa kita itu benar-benar sungguh-sungguh ingin kerja di perusahaan tersebut. Lalu, yang ke-10, di sini saat kita mulai grogi atau tidak fokus, kita tidak akan bisa menjawab pertanyaan dari pewawancara kerja. Atau mungkin bisa saja saat melakukan wawancara kerja, ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa menjebak kita untuk menjawabnya. Jadi pastikan kalian untuk tetap fokus saat melakukan wawancara kerja. Lalu yang ke-11 yaitu pastikan kita saat melakukan wawancara kerja bisa menjawab dan mengarahkan pada hal-hal yang menjadi ketertarikan dan minat kita selama mengetahui hal-hal apa yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut. Jadi pastikan minat dan ketertarikan kalian itu relevan dengan hal-hal atau kriteria yang dibutuhkan oleh perusahaan. Lalu yang terakhir, jangan lupa untuk jujur. Saat menjawab wawancara kerja, jangan ada hal-hal yang dilebihkan atau direndahkan. Karena di sini kejujuran akan menjadi penilaian penting bagi si HRD untuk si pewawancara kerja. Selanjutnya, adapun hal-hal yang tidak boleh atau sebaiknya tidak dilakukan selama wawancara kerja. Yang pertama, jangan sampai kita terlambat. Karena hal ini dapat mempengaruhi pertimbangan HRD untuk menerima kita sebagai calon karyawan mereka. Dan yang kedua yaitu kita berpenampilan too much. Karena di sini ketika kita menunjukkan diri kita dengan penampilan yang terlalu berlebihan, maka pihak HRD atau si pewawancara kerja akan mendapatkan kesan yang buruk dari diri kita. Tentu kita tidak ingin first impression kita bertemu dengan HRD menjadi
buruk. Dan yang selanjutnya yaitu kurang persiapan. Di sini, ketika kita datang terlambat atau mungkin baju kita berantakan dan kita lupa membawa salah satu atau beberapa dokumen yang diperlukan, menjadi penilaian dan catatan penting bagi si HRD terhadap si pelamar kerja. Karena dapat dinilai bahwa di sini si pelamar kerja kurang memiliki persiapan dalam mempersiapkan wawancara kerjanya. Dan yang keempat yaitu jangan membawa sanak saudara, ibu, adik, atau kakak, tante, bude, dan sebagainya saat kita melakukan wawancara kerja. Karena di sini sedikit dianggap tidak etis ketika kita akan melakukan wawancara kerja. Yang kelima yaitu jangan meletakkan tas atau barang bawaan kalian di atas meja HRD. Karena ini tentunya tidak sopan dan tidak etis jika dilihat oleh si pihak pewawancara kerja. Yang keenam yaitu janganlah sampai kalian membungkuk saat wawancara. Karena di sini bisa saja diartikan bahwa kalian grogi dan tidak percaya diri saat melakukan wawancara kerja. Lalu yang berikutnya yaitu melipat tangan ke depan. Jangan sampai saat kalian melakukan wawancara kerja, kalian melipat tangan karena di sini akan memberikan kesan bahwa kalian itu dingin dan arogan. Tentunya tidak etis ketika dilihat oleh si HRD perusahaan terkait. Yang kedelapan yaitu jangan sampai kalian menopang dagu. Karena di sini biasanya orang yang suka menopang dagu dapat diartikan oleh si HRD bahwa kalian itu orangnya malas. Karena di sini tentunya kita tidak ingin memberikan kesan yang buruk terhadap pihak pewawancara kerja. Yang kesembilan yaitu jangan sampai kalian membuka pembicaraan terlebih dahulu sebelum dipersilahkan oleh pihak pewawancara kerja. Karena di sini tentunya tidak sopan ketika kita mendahului langkah yang seharusnya kita ikuti dari si pihak pewawancara kerja. Dan yang kesepuluh, jangan sampai kalian memotong pembicaraan si pewawancara kerja karena di sini tentunya memotong pembicaraan saja itu tidak sopan, apalagi ketika dilakukan saat kalian melakukan interview dengan HRD perusahaan terkait. Lalu yang ke-11 yaitu jangan sampai kalian melebih-lebihkan saat menjawab pertanyaan dari HRD karena di sini biasanya terdapat pertanyaan-pertanyaan yang menjebak kalian saat menjawab wawancara kerja. Jadi pastikan jawaban dengan apa adanya, jujur namun tetap tidak menjatuhkan diri kalian. Dan yang terakhir, yang ke-12 yaitu jangan sampai kalian emosi. Karena memang ada trik yang digunakan oleh pihak pewawancara kerja untuk mengetes bahwa dan membuat kalian tidak nyaman selama melakukan wawancara kerja. Jadi jangan sampai kalian terpancing emosi saat menjawab pertanyaan dari pewawancara kerja. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Atala NIM 269. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai cara mengenali pekerjaan dan perusahaan. Ada baiknya kita sebagai orang yang melamar pada perusahaan tersebut untuk mengetahui berbagai informasi mengenai perusahaan tersebut sejak didirikannya perusahaan hingga saat ini. Dan juga kita perlu mengetahui tentang tanggung jawab, tugas, dan wewenang pada jabatan yang kita lamar. Kecanggihan informasi yang ada saat ini, kita dapat memperoleh informasi tentang perusahaan yaitu melalui publikasi resmi yang dipublikasikan oleh perusahaan, yaitu bisa dalam bentuk jurnal, bisa dalam bentuk majalah maupun buletin, ataupun juga kita bisa melalui dengan cara informal, yaitu kita bisa mencari atau menggali informasi-informasi yang kita perlu dengan cara bertanya kepada karyawan atau staf yang bekerja pada perusahaan tersebut. Nah, di saat kita telah mengetahui tugas, wewenang, dan tanggung jawab dari jabatan kita tersebut, kita jadi mengetahui apakah tugas pekerjaan yang ditawarkan oleh perusahaan tersebut bersifat operasional atau bersifat strategis. Jika bersifat operasional, artinya apakah kita telah memiliki keterampilan dan keahlian teknis pada
jabatan tersebut. Dan jika bersifat strategis, apakah kita telah memiliki kemampuan kepemimpinan, motivasi, dan pengambilan keputusan dan komunikasi yang baik. Selanjutnya, saat kita melakukan sesi wawancara, jika kita diberi kesempatan oleh pewawancara untuk bertanya, maka gunakanlah kesempatan itu dengan baik. Mengapa? Karena pada saat itulah pewawancara tahu dan pewawancara menilai bagaimana tingkat keseriusan kita pada perusahaan tersebut. Nah, contoh-contoh pertanyaan yang dapat kita tanyakan adalah yang pertama, yaitu apakah tugas tanggung jawab dari pekerjaan yang kita lamar. Kedua, bagaimana kebijakan perusahaan mengenai promosi karyawannya. Yang ketiga, adakah kesempatan untuk berkembang bagi karyawan baru. Selanjutnya yaitu apa yang menjadi produk unggulan dari perusahaan tersebut. Dengan kita bertanya seperti itu, kita mempunyai harapan bahwa pewawancara menilai kita sebagai wawancara atau calon pekerja pada perusahaan tersebut, bahwa kita serius dengan pekerjaan yang kita lamar tersebut. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Larini Kartika Sari, NIM 2018-210470. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu mengenai pertanyaan penting dalam wawancara kerja. Dalam wawancara tentunya terdapat berbagai macam jenis pertanyaan yang akan ditanyakan kepada Anda, dan Anda harus benar-benar mempersiapkan diri Anda agar dapat menjawab pertanyaan tersebut dengan baik dan benar. Pertanyaan dalam wawancara meliputi berbagai hal. Di sini saya akan memberikan contoh setiap hal yang ditanyakan. Yang pertama yaitu pekerjaan yang dilamar. Contoh pertanyaannya itu seperti, mengapa Anda ingin bekerja pada perusahaan tersebut? Lalu apa yang Anda ketahui tentang perusahaan tersebut? Selanjutnya pertanyaan mengenai pendidikan dan pelatihan. Contoh pertanyaannya seperti, mata kuliah apa yang paling Anda senangi dan paling Anda benci saat kuliah dan mengapa? Lalu apakah Anda ada pandangan tentang pendidikan yang Anda peroleh di perguruan tinggi? Selanjutnya yaitu pertanyaan mengenai latar belakang keluarga. Contoh pertanyaannya seperti, apa pekerjaan orang tua Anda dan apa pendidikan terakhir orang tua Anda? Pertanyaan selanjutnya mengenai kepribadian. Bagaimana Anda menjelaskan diri Anda dan apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan pada diri Anda. Selanjutnya yaitu penilaian pribadi Anda. Contoh pertanyaannya seperti, faktor apa yang paling memberikan kontribusi bagi pengembangan kepribadian Anda, dan selanjutnya yaitu seperti, apa saja hambatan yang Anda dapatkan ketika melakukan pengembangan karir Anda. Pertanyaan selanjutnya yaitu mengenai tujuan karir. Contoh pertanyaannya seperti, apa tujuan jangka panjang bagi karir Anda dan apa posisi atau kedudukan yang Anda harapkan untuk masa yang akan datang. Pertanyaan selanjutnya yaitu mengenai hobi dan lain-lain. Contoh pertanyaannya seperti, apa yang Anda lakukan saat liburan, apa yang Anda lakukan saat mengisi waktu senggang, dan apa strategi Anda bagi pengembangan produk atau jasa perusahaan Anda. Selanjutnya yaitu apabila Anda sebelumnya sudah pernah bekerja. Berikut ini terdapat pertanyaan yang sering diajukan dalam wawancara. Pertanyaan ini meliputi yang pertama yaitu mengenai pimpinan Anda, seperti bagaimana pendapat Anda tentang atasan atau pimpinan Anda. Sebutkan berapa hal yang menyebabkan atasan Anda itu memuji atau mengkritik Anda. Selanjutnya yaitu pertanyaan mengenai pekerjaan sebelumnya. Contohnya seperti, mengapa Anda meninggalkan pekerjaan yang lama dan apa pekerjaan yang paling menarik yang pernah Anda lakukan sebelumnya. Pertanyaan selanjutnya yaitu pergaulan antar sejawat. Contoh pertanyaannya seperti, bagaimana pergaulan Anda dengan teman-teman sejawat, dan apakah Anda merasa lebih enak bekerja sendirian atau kelompok. Lalu yang selanjutnya yaitu pertanyaan mengenai pendelegasian. Contohnya seperti, dapatkah Anda mendelegasikan tanggung jawab kepada orang lain? Coba berikan contohnya. Selanjutnya yaitu bagaimana Anda memotivasi orang lain dalam menyelesaikan tugas yang mendesak tak terduga pada pekerjaan sebelumnya.
Lalu yang terakhir, pertanyaan mengenai pengambilan keputusan. Contoh pertanyaannya seperti apa keputusan yang paling mudah dan yang paling sulit yang pernah Anda lakukan, dan selanjutnya bagaimana proses Anda melakukan pengambilan keputusan tersebut. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Firda Izzati Aulia dengan NIM 2018-210-537. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu mengenai tentang ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih ini diberikan pewawancara selesai meskipun merasa kemungkinan diterima kerja di perusahaan tersebut kecil. Hal ini perlu dilakukan untuk menunjukkan penghargaan atas waktu yang telah mereka sediakan untuk wawancara. Dan surat ucapan terima kasih ini juga perlu digunakan yang sederhana, singkat, dan jelas. Hal yang perlu diketahui, hindari sikap menyombongkan diri atau terlalu percaya diri lalu akhiri surat dengan suatu harapan untuk memperoleh keputusan segera. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jody Syamirza dengan NIM 2018-210-578. Di sini saya akan melanjutkan dari presentasi rekan saya, yaitu setelah kita melakukan wawancara dan mendapat pertanyaan dari si pewawancara, janganlah lupa kita untuk mengucapkan terima kasih kepada si pewawancara. Selanjutnya, setelah kita melakukan rangkaian hal tersebut, yang harus kita lakukan adalah menunggu surat penerimaan pegawai dan surat penerimaan kerja. Nah, di sini kita hanya bisa menunggu apakah kita diterima atau tidaknya di suatu perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya diterima bekerja dengan jabatan serta di perusahaan yang diinginkan merupakan harapan bagi setiap orang. Oleh karena itu, perusahaan harus bisa membuat surat pemberitahuan dengan sangat baik dan mengirimkan sesegera mungkin surat tersebut kepada si penerima kerja. Si pembuat surat ini menggunakan pendekatan langsung. Nah, di sini pada pendekatan langsung ini, pada bagian pembuka diawali dengan informasi yang menyenangkan, diikuti dengan informasi konfirmasi dan paragraf penutup. Setelahnya, penerima surat penerimaan kerja sebaiknya pelamar menulis surat balasan. Dan di sini hal-hal yang perlu diperhatikan saat membalas surat penerimaan kerja, yaitu pertama, nyatakan dengan antusias kegembiraan terhadap tawaran tersebut. Nah, di sini yang harus kita lakukan adalah ketika kita telah mendapat surat balasan atau surat penerimaan kerja dan kita diterima, yang harus kita lakukan adalah membalas surat tersebut dengan sangat antusias atau dengan kegembiraan terhadap pekerjaan itu sendiri. Selanjutnya ada konfirmasikan kedatangan kepada bagian personalia. Nah, di sini balas surat penerimaan kerja ini dengan apakah kita dapat datang pada tanggal yang sudah ditentukan atau tidak. Yang terpenting adalah kita harus mengkonfirmasikan apakah kita dapat datang sesuai tanggal yang sudah disepakati. Lalu yang ketiga ada tunjukkan antisipasi terhadap penerimaan tawaran kerja tersebut. Nah, di sini maksudnya antisipasi yaitu kita harus bersungguh-sungguh terhadap pekerjaan yang kita terima. Nah, di sini dengan datang terhadap undangan yang telah diberikan sesuai dengan tanggal yang telah ditetapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Restu Iskiarto dengan NIM 2018-210-636. Di sini saya akan menjelaskan tentang surat penolakan kerja. Yang pastinya surat penolakan kerja ini dapat kita lakukan secara lisan maupun tertulis. Ketika Anda berniat menolak suatu pekerjaan, sebenarnya tidak ada keharusan untuk membuat surat. Karena pada dasarnya kita menolak suatu pekerjaan tersebut dapat kita ungkapkan melalui lisan. Tetapi alangkah baiknya kita menolak suatu pekerjaan tersebut dengan secara tertulis. Itu dapat kita sampaikan kepada perusahaan yang akan kita tolak pekerjaannya tersebut. Di sini saya akan memberi contoh kenapa kita melakukan surat penolakan pekerjaan ini. Contohnya kita mendaftarkan
kita mendaftar pekerjaan kepada perusahaan A dan perusahaan B. Lalu kedua perusahaan tersebut menerima kita untuk bekerja, perusahaan A dan perusahaan B. Tetapi kita lebih cocok di perusahaan B. Kita tidak cocok pekerjaan yang di perusahaan A. Maka kita sebaiknya melakukan penolakan kerja atau memberi surat penolakan kerja kepada perusahaan A.